Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga ikannya mungkin di budik damber dan juga di kolam yang lain, di kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, kolam tong, kolam sempit ya, dimanapun Anda berada. Moga sukses selalu ya. Oke, di sini saya akan membagikan masih di edisi nila merah ya, di dalam ember. Jadi jangan khawatir ya teman-teman semua yang mungkin tidak mempunyai lahan yang cukup luas, di ember pun masih bisa berbudidaya nila ya. Oke, kali ini saya akan membagikan betapa mudahnya berbudidaya nila di dalam ember ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ini di sini videonya saya bikin betapa mudahnya. Nah, seperti apa ya? Ada beberapa poin penting ya yang harus diperhatikan dalam berbudidaya nila tebar padat di dalam ember ya. Oke, pertama tentunya adalah pemilihan embernya ya. Embernya dipilih, kalau saya di sini percobaan saya menggunakan 70 liter ya teman-teman ya. Ukuran 70 liter ya. Itu yang cukup berkualitas embernya karena supaya awet dipakai berkali-kali ya. Oke, yang kedua adalah pemilihan bibit, yaitu adalah bibit yang berkualitas yang kita dapatkan dari pembibit yang profesional, atau kalau kita membibitkan sendiri kita memilih indukan yang berkelas ya, artinya masih F1 itu nanti anaknya masih bisa dibibitkan ya, itu biasanya diperoleh dari balai benih ikan yang ada di kabupaten Anda masing-masing, pasti ada itu ya. Kalau enggak ya di kabupaten tetangga atau di sekitar teman-teman semua pasti ada itu pembibitan nila atau balai benih ikan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Di sana pasti bagus karena sudah berlisensi atau sudah dikelola dengan profesional ya. Oke, tahap yang berikutnya adalah pengelolaan air ya teman-teman ya. Jadi pengelolaan air itu cukup simpel sekali menurut saya, nggak usah pakai alat macam-macam pH dan termometer dan sebagainya. Jadi kita sediakan air, atau kita masukkan air ke dalam ember ini kira-kira jangan penuh-penuh ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kira-kira di bawah batas ini kira-kira 10 sampai 5 cm ya, seperti itu. Dan kita diamkan setidaknya 3 sampai 1 minggu ya. Sampai nantinya di situ ciri-ciri air udah bagus untuk berbudidaya ikan itu ada jentik-jentik nyamuknya itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada plankton atau di situ ada hewan-hewan kecil yang hidup di situ. Wah, itu artinya air sudah siap untuk ditebar ikan ya. Oke, tahap berikutnya adalah penebaran ya, penebaran ikan ya, penebaran ikan. Nah, di sini ya, kalau nila itu setengah jam atau 1 jam sebelumnya sudah dikasih aerator seperti itu ya teman-teman ya. Sudah dikasih gelembung-gelembung udara seperti itu setengah jam sebelum ikan kita tebar. Sebab apa? Sebab kita ketahui bahwa nila itu banyak sekali menggunakan atau hidup dengan banyak oksigen ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak kasih aerator seperti itu, saya kira gagal ya, akan tidak bisa ya untuk berbudidaya ikan di dalam ember, khususnya untuk nila ini ya. Oke, tahap berikutnya adalah
perawatan sehari-hari ya, perawatan sehari-hari itu sangat simpel dan mudah ya menurut saya. Cuman ada ini ya, dikasih pakan, dan saya di sini menggunakan pakan pelet yang saya gunakan biasanya untuk lele ya. Kenapa? Karena berprotein sangat tinggi, dan nanti supaya ikan nila kita di ember ini tidak berlama-lama ya, mungkin cuman 2,5 bulan ataupun 3 bulan sudah bisa dipanen, karena saya menggunakan protein tinggi ya yang biasa dipakai untuk kasih umpan lele ya, seperti itu teman-teman ya, resepnya itu. Oh ya, sehari, kemarin ada yang bertanya juga, sehari berapa kali kasih makan? Nah, 3 kali kalau saya ya, pagi, siang, dan sore ya, seperti itu teman-teman ya. Dan jumlah pakannya kita sesuaikan dengan ikannya ya, kita sambil tungguin seperti ini. Kalau nanti udah mulai nggak mau makan seperti ini, kita hentikan sebaiknya ya, biar pakannya tidak boros itu. Oke, berikutnya adalah perawatan berikutnya adalah menguras ya. Menguras kemarin banyak ditanyakan juga teman-teman ya. Menguras itu kalau untuk nila itu biasanya ya, kalau nila udah seperti ini kan umurnya sudah sebulan di ember, dari dulu tebar ukuran 10-12 cm ya. Sekarang udah berkembang. Ini seminggu biasanya saya kuras 2 kali ya teman-teman ya, karena airnya nanti keruh, dan kalau air keruh itu cenderung akan banyak sekali penyakit yang datang ya. Ada jamur atau tiba-tiba mati dan sebagainya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi perawatan tentang penggantian air. Jadi air itu diganti, nggak usah nunggu harus berapa minggu, harus sebenarnya seperti itu ya. Ketika kita lihat airnya sudah kotor atau bau, apalagi bau ya teman-teman ya. Kalau cuman kotor keruh agak coklat-coklat seperti ini sih nggak masalah saya kira ya. Cuman kalau udah agak ada baunya itu sebaiknya harus cepat-cepat kita ganti.